Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma a'inna ala al-taqwa wa ta'ala ala wa zidna ilma ya rabbal alamin. Tabi ikhwan dan akhwat fid din, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Tapi kembali kita melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan pembahasan kita yang tadi. Pembahasannya agak rumit, pembahasannya lumayan panjang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Ya, sekali lagi kita menyebutkan akwal para ulama berkaitan dengan pembahasan yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu berkaitan dengan hukum ya berhubungan badan dengan wanita yang baru saja selesai haid dan sebelum dia melakukan mandi ya, sebelum dia bersuci dengan mandi. Apa hukumnya? Tadi kita sudah nukilkan 3 pendapat daripada para ulama kita. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, haram hukumnya. Yang tidak boleh bagi seorang suami berhubungan badan dengan istrinya yang baru selesai haid sebelum dia mandi, ya, sebelum dia bersuci. Adapun Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, beliau mengatakan boleh, ya, boleh hukumnya apabila dia telah melebihi batasan waktu maksimal haid. Dan sebagian lagi ulama diantaranya adalah Imam Al-Waza'i dan juga Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan hukumnya boleh untuk bergaul dengan istrinya yang belum mandi selama dia sudah mencuci tempat keluarnya darah. Dan kita tadi sudah menjelaskan sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan pembahasan kita ini, ya. Sebab perselisihannya itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat keberapa? 222. Tapi mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wahai Muhammad, mereka mempertanyakan kepadamu tentang ya haid. Maka katakanlah bahwasanya darah haid itu adalah kotoran. Maka jauhilah wanita, ya, maksudnya jauhi itu jangan berhubungan badan dengan wanita ketika masa haidnya. Taib fala taqrabuhunna, janganlah kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian yang lagi haid hatta iyadhurna. Taib, pada lafaz ini hatta iyadhurna, sampai mereka suci. Tapi bisa pahami ya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fa iza tatahharna, apabila mereka telah tatahhur, ya. Apabila mereka telah tatahhur, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka, maksudnya gaulilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Tapi perhatikan ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi, ya. Fala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kalian mendekati wanita, maksudnya jangan berhubungan dengan mereka sampai yadhurna, sampai mereka suci. Baik. Apa maksud daripada yadhurna di situ? Maka apa? Ya, sudah sepakat para ulama, maksudnya di situ yadhurna di situ adalah apa? Inqita'u damil haid, berhentinya darah haid. Antum paham sampai situ? Berarti artinya apa? Janganlah kalian berhubungan badan mendekati istri-istri kalian, maksudnya berhubungan badan sampai berhenti darah haidnya. Itu dia makna yadhurna pada ayat ini. Dan itu semua yang disebutkan oleh para ulama tentang makna ayat tersebut. Di sini tidak ada muskilah. Antum paham sampai sini? Yang muskilahnya adalah ketika kita melanjutkan firman Allah tadi. Ya, di situ terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman
berkaitan dengan kelanjutan ayat tadi, fa idza tatahharna, apabila mereka telah tatahur, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka ya, daripada arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Baik, sudah paham sampai situ? Baik, di sinilah perbedaan pendapat para ulama. Apa maksud apa pengertian ya maksud daripada lafaz fa idza tatahharna, apabila mereka tatahharna. Baik, apakah dari sudut pandang sirah, baik, apa kalau bahasa Indonesianya kita sirah, daripada sudut pandang apa? Struktur bahasa, Anda tahu, Anda nggak paham. Seharusnya antum orang-orang kuliah itu paham lah masalah ini. Anda nggak kuliah itu nggak pernah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anda sampai SMA doang belajar bahasa Indonesia. Daripada sudut pandang sirah, apa sirah? Masa sirah? Apa Ustaz? Bentuk? Ya, dari sudut pada bentuk kata, ya. Daripada sudut pandang bentuk kata, ya, yathurna dengan apa? Ya, sampai yathurna dengan tatahharna itu beda. Bisa dipahami ya? Beda. Ya, dari sudut pandang apa? Bentuk katanya yathurna itu beda dengan tatahharna. Baik, antum paham? Dari sudut pandang bentuk kata, bentuk katanya berbeda. Sehingga jumhur ulama mengatakan karena perbedaan bentuk kata antara yathurna dengan tatahharna, maka akan memberikan perbedaan makna. Kalau yathurna tadi, artinya sampai berhenti darah haid. Kemudian Allah mengatakan fa idza tatahharna, karena bentuk katanya beda, maka memberikan makna yang berbeda. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah tatahur, maka jumhur menafsirkan maksudnya fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Maksudnya di situ beda maknanya dengan yang tadi. Kalau tadi maknanya apa? Berhentinya darah haid, maka di sini apabila mereka telah mandi. Karena ya lafaz tatahharna itu mengikuti apa? Bentuk wazan tafa'al. Tatahhar itu maknanya ya, memberikan makna pada sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan orang. Ya, bukan sesuatu yang di luar daripada perbuatan dia. Ini menurut jumhur ulama. Dan mana itu berkaitan dengan mandi, karena mandi itu berkaitan dengan perbuatan hamba tadi. Adapun inqita'ud dam itu tidak berkaitan dengan perbuatan hamba, betul kan? Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum paham sampai sini? Maka jumhur ulama mengatakan kalau begitu wajib untuk apa? Wajib untuk mandi terlebih dahulu sebelum mandi suci, sebelum apa? Sebelum berhubungan badan dengan istri. Paham nggak? Karena coba kalau antum lihat, ada siapa yang ada terjemahannya di situ? Coba antum buka tadi, kita lihat terjemahannya. Antum cari terjemahannya. Tadi saya bacakan terjemahannya antum. Antum yang ayat. Coba antum cari ayat. Apa coba antum baca? Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Baik. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Baik. kepadamu. Sudah. Tapi ya, perhatikan ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dia gunakan tetap suci. Faiza hatta yathurna, jangan kalian dekati wanita sampai dia suci. Kemudian setelah itu apabila dia telah suci, gitu kan terjemahan. Ya. Tapi tafsirannya itu tidak seperti begitu terjemahannya. Saya perhatikan, paham? Tapi suci di situ maksudnya apa? Gitu kan? Di situ kan dikatakan, diulangi tadi dua kata, sampai dia suci. Apabila dia telah bersuci, maka suci yang pertama, ijma para ulama, sepakat para ulama, maksudnya suci yang pertama dalam ayat tersebut itu adalah berhentinya darah haid. Itu sepakat. Terus tapi kata suci yang kedua, apabila mereka telah suci, tapi ini yang terjadi perselisihan. Maksudnya suci di situ apa? Paham? Maka jumhur mengatakan maksud apabila mereka telah suci, maksudnya di situ apa? Apabila mereka telah mandi.
Karena lafaz di situ pakai bahasa sighah tafa'al. Ya, tatahhar itu maknanya adalah memberikan makna sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hamba, yaitu perbuatan perempuan. Apabila dia telah melakukan perbuatan bersuci, berarti itu apa? Maknanya apa? Apakah inqita'ud damul haid? Tidak. Apakah berhenti darah haid? Itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan dia. Tapi di situ adalah mandi. Itu pendapat jumhur ulama. Antum paham sampai situ? Akhwatnya paham? Akhwatnya? Enggak ada akhwat? Sakit semua? Oh, sudah pulang? Hah? Baik. Antum sudah paham sampai situ ya? Baik, itu pendalilan jumhur ulama. Baik, kita lihat pendalilan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Baik, pendalilan daripada Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Beliau Imam Abu Hanifah ya, daripada makna ayat yang pertama sama dengan makna yang disebutkan oleh jumhur ulama. Fala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Maksudnya suci di situ seperti yang kita katakan, sudah sepakat para ulama, maksudnya berhenti darah haid. Baik. Kemudian fa idza tatahharna. Kata Imam Abu Hanifah, fa idza tatahharna maknanya sama dengan yang tadi. Ya. Maknanya sama. Apabila mereka telah suci, bersuci, apabila mereka telah suci, maknanya tatahharna itu sama maknanya yadhurna. Berarti lafaz tatahharna di sini, fa idza tatahharna itu dia apa? Itu dia penguat. Taukid, penguat daripada lafaz yang sebelumnya. Yang mana Allah mengatakan jangan kalian mendekati apa? Mendekati istri kalian sampai mereka suci. Apabila suci tadi apa? Maksudnya berhenti darah haid. Sampai mereka berhenti darah haidnya. Apabila mereka telah suci, maksudnya apabila mereka telah berhenti darah haidnya, maka silahkan gauli mereka. Bisa dipahami? Berarti lafaz tatahharna kedua itu penguat pada lafaz yang pertama. Antum paham sampai situ? Itu Imam Abu Hanifah. Sudah paham sampai situ enggak? Makanya di sini juga kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Mana yang lebih utama? Ya. Apakah takkid atau kan ta'sis? Mana yang lebih utama kita gunakan? Apakah kita membuat mendatangkan makna yang baru, memulai kalimat yang baru, ataukah kita menguatkan kalimat yang sebelumnya? Maka para ulama menyebutkan apa? At-ta'sisu aula min at-ta'kid. Ya, ta'sis itu kita mendatangkan makna yang baru itu lebih utama dibandingkan apa? Menjadikan kalimat yang baru itu sebagai penguat. Karena kenapa? Kalau ta'sis itu mendatangkan apa? Faidah tambahan makna. Adapun taukid mengulangi makna, betul kan? Sudah paham sampai sini enggak? Kemudian kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rushd tadi. Imam Ibn Rushd, kalau kita membaca zahir daripada ucapan beliau ini, seakan-akan beliau condong pada pendapat apa? Siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wajib bagi orang yang memahami lafaz tuhur, maksud tuhur pada firman Allah hatta yadhurna, maknan wahidan min hadhil ma'ani thalatha, salah satu makna daripada tiga makna yang tadi. Makna yang tiga tadi apa? Maksudnya Imam Ibn Rushd mengatakan, wajib bagi semua para ulama kita yang berpendapat ini tadi, ketika dia memahami apa maksud yadhurna pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, apa? Kita katakan, para ulama sudah menyebutkan bahwa maksud yadhurna di situ apa? Berhentinya darah haid. Itu dikatakan Imam Abu Hanifah, dan semua ulama mengatakan hal tersebut. Jumhur ulama juga mengatakan itu berhentinya darah haid. Maka perhatikan, Imam Ibn Rushd mengatakan kalau seperti begitu, jumhur ketika mereka menafsirkan maksud yadhurna di situ adalah inqita'u damil haid, berhentinya darah haid, maka wajib juga dia memahami firman Allah pada ayat yang berikutnya atau pada lafaz yang berikutnya adalah apa? Fa idza tatahharna, sama dengan makna yang tadi.
Paham gak maksudnya? Kalau jumhur mengatakan, kita tanyakan jumhur, wahai jumhur, apa maksud firman Allah hatta yathurna? Naam, jumhur mengatakan naam. Ya. Fala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian mendekati istri-istri kalian sampai berhenti darah haidnya. Jumhur mengatakan naam, maksudnya yathurna itu berhenti darah haidnya. Baik. Imam Abu Hanifah kita tanyakan, naam, maksudnya adalah apa? Sampai berhenti darah haidnya. Paham? Baik. Kemudian Imam Ibnu Rus mengatakan, kalau seperti begitu, ya, kalau jumhur memahami maksud lafaz yathurna pada ayat tadi itu adalah berhenti darah haid, maka mengharuskan bagi mereka jumhur untuk memahami firman Allah yang berikutnya, ya. Taib, fa idza tatahharna, taib, fa idza tatahharna sama dengan makna yang sebelumnya. Berarti sama juga artinya apabila mereka telah berhenti darah haidnya, itu harus begitu. Ya, antum paham sampai sini? Alasannya kenapa? Antum paham ya? Kalau jumhur kan tanyakan jumhur. Jumhur apa maksudnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqrabuhunna hatta yathurna." Maka jumhur mengatakan, "Na'am." Maksudnya janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai berhenti darah haidnya. Kemudian fa idza tatahharna. Maka kata Imam Ibnu Rus melazimkan, mengharuskan, wajib bagi mereka untuk memahami lafaz tatahharna sama dengan makna yang sebelumnya. Yathurna, walaupun bentuk kalimatnya beda, tapi bentuk kalimat yang beda tetap maknanya memberikan makna yang sama. Alasannya kenapa? Karena urf istimal, ya, dalam bahasa Arab, orang-orang Arab, dan juga beliau mengatakan apa, urf syar'i, ya, perhatikan, li'annahu, saya ulangi dari situ, ya, biar antum paham betul alasannya beliau kenapa. Tapi biarkan saya ulangi lagi, antum paham sampai sini enggak? Ya, paham kan? Jun. Apa betul lah? Paham? Baik, berarti saya agak paham semua. Hadi, paham? Hah? Baik. Antum maksudnya kasihan begitu loh. Maksudnya betul-betul jangan lihat saya seperti lihat orang apa? Sedih. Antum paham? Antum saya tanya nanti, antum harus bisa jelaskan. Baik, sudah paham? Saya bilang ya ikhwan, perhatikan. Ana ulangi di sini, ana ulangi. Antum jelaskan baik-baik supaya antum bisa jelaskan. Ya. Paham enggak? Kalau antum ada yang tidak pahami kalimat yang dikatakan Syekh di sini, antum tanyakan kepada ana. Karena ke depannya itu, ya antum harus bisa apa? Antum bisa merojaah, membaca kembali kitab beliau ini, kemudian antum bisa menjelaskannya. Tapi alasannya kenapa? Ya. Kenapa diharuskan ya memahami lafaz ifaidah tatahharna itu harus sama dengan lafaz yathurna, ya, dan jumhur memang memahami seperti itu, ya. Yathurna artinya apabila telah berhenti darah haidnya. Maka faidah tatahharna, kenapa kita harus memahami dengan sama mana yang sebelumnya? Li'annahu mimma laysa yumkinu. Perhatikan, karena sesungguhnya bukan sesuatu yang tidak mungkin, sampai beliau mengatakan begitu, ya, sesuatu yang tidak mungkin. Au mimma ya'suru, atau sesuatu yang sangat sulit. Tadi kata mungkin atau beliau setelah itu turunkan sedikit, bukan tidak mungkin, tapi sesuatu yang sulit. Apa itu an yujma'a fil ayati? Untuk dijadikan dalam satu ayat. Perhatikan, satu ayat, paham ya? Itu tadi ayat tadi sama enggak? Satu ayat atau dua ayat? Satu ayat. Baik ya. Fala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna, itu satu ayat. Ya. Maka beliau mengatakan sesuatu yang tidak mungkin atau sesuatu yang sulit untuk digabungkan pada satu ayat baina ma'nayaini, antara dua makna. Baik, antara dua makna. Ya. Min hadhil ma'ani, daripada makna-makna yang kita sebutkan tadi. Tiga makna yang kita sebutkan tadi, paham kan? Baik. Ya. Mukhtalifaini, yang saling berbeda maknanya. Hatta yufhama min lafzati yathurna, sampai dipahami daripada lafaz yathurna an-niqa'u, yaitu apa? Berhentinya haid. Paham? Pada ayat yang pertama tadi, yathurna. Baik ya. Wa yufhamu min lafzi tatahharna, dan dipahami daripada lafaz tatahharna al-ghuslu bil ma'i ala ma jarat bihi adatul malikin fil ihtijaj li malik. Baik. Ya, dipahami pada lafaz makna tatahharna
itu adalah dengan mandi. Ya, ghusl bil ma' dengan mandi. Sebagaimana kebiasaan daripada ulama-ulama Maliki ketika berhujjah dengan mazhabnya Imam berhujjah terhadap mazhabnya Imam Malik. Ini bukan cuma mazhabnya Imam Malik, ini mazhabnya jumhur ulama. Maksudnya apa? Ya. Beliau mengatakan sangat sulit, sangat sesuatu yang tidak mungkin. Ya, atau sangat sesuatu yang sulit. Antum mau dalam satu ayat, ya, dalam satu ayat antum mau menggabungkan dua makna yang berbeda. Kalau tadi, ya, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai berhenti darah haidnya. Maknanya yathurna sampai berhenti darah haidnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan pada ayat yang sama, fa idza tatahharna. Kemudian langsung berubah maknanya. Paham? Apabila mereka telah mandi, apa hubungannya? Paham enggak? Korelasinya di mana? Tadi kan Allah mengatakan, ya, jangan kalian mendekati istri-istri kalian sampai berhenti darah haidnya. Berarti mafhumnya apa? Kalau berhenti darah haidnya boleh berhubungan, betul kan? Paham enggak sampai sini? Allah tadi, ya, mafhumul ghaya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, mafhum, ya, pemahaman yang dipahami daripada sampai, kata sampai di situ, ya, sampai mereka berhenti darah haidnya berarti bolehnya apa? Berhubungan setelah berhenti darah haid. Kemudian setelah itu langsung dirubah, dipalingkan maknanya, ya. Fa idza tatahharna, apabila telah mandi. Bagaimana caranya? Tadi katanya Allah apa? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian dekati istri-istri kalian sampai mereka berhenti darah haidnya, berarti boleh setelah berhenti darah haid. Kemudian setelah itu langsung dirubah. Ya, apabila mereka telah mandi. Seharusnya kalimat yang benar, ya, sesuai dengan kebiasaan bahasa Arab, orang-orang Arab, kalimatnya adalah apa? Apabila mereka telah berhenti darah haidnya, gitu kan? Maka silahkan bergaul dengan mereka. Itu dia kebiasaan daripada bahasa Arab. Ya. Bukan jangan dekati mereka sampai mereka berhenti darah haidnya. Kemudian langsung dirubah, ya. Apabila mereka telah mandi, kok antum paham sampai sini enggak? Ya. Mana korelasinya? Apa nih kaitannya? Ini sama saja kita berkata seperti ini. Ya. Orang Arab itu tidak pernah mengatakan begitu. Kata Imam Ibnu Rushd. Perhatikan. Ya, kita tidak membenarkan apa yang beliau katakan. Saya lagi jelaskan pendalilan beliau. Ya, sama saja, ya, antum berkata seperti begini, dan kata-kata ini tidak pernah dipakai oleh orang Arab. Sangat sampai beliau mengatakan mustahil, tidak mungkin, atau sangat sulit. Contohnya begini, antum berkata, ya, antum berkata apa? Jangan berikan Abdullah uang sampai dia masuk rumah. Paham? Setelah itu antum berkata, apabila dia masuk masjid, berikan dia uang. Apa itu? Paham enggak? Antum paham situ? Tadi, ya, jangan berikan Abdullah uang sampai dia masuk rumah, betul kan? Kemudian antum sambung kata-kata antum. Ini dalam satu konteks, satu ayat, ya. Antum menyambung kata-kata antum, apabila dia masuk masjid, maka berikanlah dia uang. Ya, tidak benar lah kata-kata seperti itu. Kata yang beliau ingin katakan begitu. Ya, tidak benar. Seharusnya kata-kata yang benarnya adalah apa? Apabila dia masuk rumah, bukan masuk masjid. Jadi jangan dirubah konteksnya. Berarti harus dibawa kalimat yang kedua ini, dibawa sama konteksnya dengan kalimat yang pertama, atau maknanya sama dengan kalimat yang pertama. Sama dengan kasus pada pembahasan ayat kita berkaitan dengan, ya, penafsiran daripada jumhur ulama. Jadi seakan-akan beliau mengatakan begitu tadi. Allah mengatakan, jangan kalian dekati istri-istri kalian sampai berhenti darah haidnya. Fa idza tatahharna, ya, maka kalimat atau makna yang harus sesuai dengan yang sebelumnya adalah apabila mereka telah berhenti darah haid. Betul? Paham? Seperti penafsirannya Imam Abu Hanifah. Ya, tapi jumhur mengatakan, ya, jangan kalian dekati istri-istri kalian sampai berhenti darah haidnya apabila telah mandi. Apa nih? Paham sampai situ ya? Baik, Anda lanjutkan. Mana tadi? Fa innahu, itu beliau.
laisa min adatil Arab, karena sesungguhnya ya bukan daripada kebiasaan orang Arab an yaqulu, mereka berkata la tu'ti fulanan dirhaman, jangan engkau memberikan fulan dirham, 1 dirham, taib, hatta yadkhulad dar, sampai dia masuk rumah. Taib. Kemudian antum lanjutkan pada ayat yang sama, konteks yang sama. Kemudian antum mengatakan fa iza mana? Fa iza dakhalal masjid fa'atihi dirhaman. Apabila dia masuk masjid maka berilah 1 dirham. Ini bukan kalamnya orang Arab katanya. Kata apa? Kata Imam Ibnu Rushd. Paham sampai situ? Paham enggak? Sama dengan tadi maksudnya penafsiran jumhur berkaitan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dekati istri kalian sampai mereka berhenti daripada haidnya apabila telah mandi. Apa itu? Itu beliau mengatakan gitu. Ya. Sampai situ, paham sampai situ ya? Yuda. Sakti. Taib. Sudah? Itu bukan kalamul Arab. Ya. Bal innama yaqulun. Ya. Bahkan yang hanyalah mereka katakan orang-orang Arab dalam percakapan mereka, wa idza dakhala ad-dar, apabila fulan itu masuk ke rumah, fa'atihi dirhaman. Taib. Maka berikanlah 1 dirham, bukan apabila masuk masjid. Bukan masjid, masa? Ya. Jangan berikan fulan 1 dirham sampai dia masuk rumah. Ya. Apabila dia masuk masjid, salah itu, bukan begitu kalimatnya. Ya, harusnya apabila dia masuk dia rumah. Antum bingung enggak kalau antum? Betul kan? Kalau dalam secara lugha, ya, ketika antum mengatakan kepada teman antum, ya, jangan berikan siapa Abdullah uang sampai dia masuk rumah. Kemudian antum lanjutkan, seketika dia masuk masjid, apabila dia masuk masjid, berikanlah dia uang. Orang bingung itu. Antum tadi antum katakan jangan berikan Abdullah uang sampai masuk rumah. Setelah itu antum taklik lagi, lanjutkan lagi, jangan apabila dia masuk masjid berikan dia uang. Yang benar bukan masuk masjid. Maknanya jangan dirubah, tapi masuk rumah. Paham situ ya? Li'anna jumlah tsaniyah, karena jumlah yang kedua, mana jumlah yang kedua di situ? Idza dakhala al-masjid. Fa idza dakhala al-masjid itu jumlah yang kedua. Ya. Atau fa in dakhala al-masjid. Hiya muakkidatun li mafhumil jumlatil ula. Maksudnya jumlah yang ya. Perhatikan, ini berkaitan dengan ayat firman Allah, bukan dengan kalimat yang contoh yang dia buat tadi ini. Jumlah yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala. Mana jumlah kedua pada firman Allah? Fa idza tatahharna. Jumlah yang pertama mana? Hatta fala taqrabuhunna hatta yathurna. Itu hatta yathurna itu jumlah yang pertama. Kemudian Allah, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai berhenti haidnya. Fa idza tatahharna, apabila di situ yang bedanya para ulama tadi. Ya. Maka menurut Imam Ibnu Rushd, ya, sebagaimana pendapat daripada ulama Hanafiyah, maka maknanya dibawa pada makna yang pertama dan dia sebagai penguat daripada makna sebelumnya, bukan mendatangkan makna yang baru. Jadi dia mendatangkan makna taukid, penguat. Kalau jumhur mengatakan bukan taukid di situ, dia taksis, tapi kita mendatangkan makna yang baru. Sudah paham situ ya? Udah? Baik, kita lanjut ke apa yang beliau katakan. Wa man ta'awwala qaulahu ta'ala. Dan bagi ulama yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Kaif yathurna, perhatikan ya ikhwan. Ya, antum kembali pada fi'il mudhari'nya, pada lafaz ayatnya. Ya, bukan terjemahan Indonesianya. Ya, kalau antum terjemahkannya, antum tidak akan bisa paham Al-Quran dengan baik dan benar kalau antum pakai terjemahan. Karena terjemahan itu apa? Ya, terjemahkan begitu saja. Ya, letter-let saja. Pokoknya bisa meningkatkan pemahaman. Tapi apakah begitu? Begitu artinya ya, itu tidak pemahaman yang sesungguhnya. Itu terjemahan saja. Bagi ulama yang menafsirkan firman Allah, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka berhenti darah haidnya. Saya sandukan situ, sampai mereka suci, maksudnya berhenti darah haidnya. Ala annahu an-naqai, maksudnya di situ yathurna itu adalah an-naqa, bersih dari haid. Ya. Wa qauluhu, dan juga firman Allah yang berikutnya, fa idza tatahharna, apabila mereka telah tatahhur. Ala annahu al-ghusla. Maksud lafaz fa idza tatahharna itu maksudnya adalah mandi. Bil ma, ya mandi dengan air lah, enggak usah.
al-ghusl bil ma, taib mandi. Taib. Bisa pahami? Fa huwa bimanzilati man qala. Maka perhatikan. Ya, tafsiran tersebut terhadap firman Allah itu kedudukannya seperti orang yang berkata, la tu'ti fulanan dirhaman, jangan engkau berikan fulan 1 dirham hatta yadkhulad dar, sampai dia masuk rumah. Fa idza dakhala al masjid fa'atihi dirhaman. Apabila dia masuk masjid maka berikan 1 dirham. Itu yang beliau katakan. Paham kan di sini? Sama tadi firman Allah, ya. Jangan dekati istri-istri kalian sampai berhenti darah haidnya. Kemudian dia tafsirkan, setelah itu apabila telah mandi, berubah lagi, berubah daripada ya makna yang sebelumnya. Apabila telah mandi, kenapa langsung tiba-tiba dibahas masalah mandi? Tadi dibahas apa? Syaratnya apa? Ghoyanya adalah apa? Sampai berhenti darah haid, langsung berpaling maknanya. Ya, apabila telah mandi. Sama itu, kata-kata itu sama dengan tadi yang kita sebutkan. Jangan berikan Abdullah uang sampai masuk rumah. Apabila dia masuk masjid, berikan uang. Ya, itu dia beliau mengatakan. Kedudukannya sama itu. Wa dzalika ghairu mafhumin min kalamil Arab. Ya, kata-kata seperti itu tidak dipahami dalam bahasa Arab. Apa yang beliau katakan? Masyaallah, berarti apa? Ya, jumhur ulama 3 mazhab, bahkan hampir semua ulama, gitu kan? Sampai yang dia bilang Imam Ibnu Rus rahimahullah taala, ya kalau pemahaman jumhur itu tidak, kalau mereka memahami seperti itu, ya tafsiran firman Allah seperti yang mereka tafsirkan, itu bukan begitu bahasa Arab katanya. Tahu ya? Illa ayyatuna hunaka mahdzuf. Kecuali di sana ada yang terbuang, ada lafaz yang dibuang. Kalau tidak dibuang, kita berarti harus mentakdirkan. Berarti di situ ada sesuatu yang dibuang. Ya. Paham situ? Wa yakunu taqdirul kalam, maka jadilah takdir perkiraan ucapan tersebut yang dibuang begini, wala taqrabuhunna, tapi perkiraan yang dalam ayat, ya, setelah kita mentakdirkan adanya lafaz yang dibuang. Ya, jadi kembali pada ayat ngantum, fokus pada ayat ngantum. Ya, firman Allah wala taqrabuhunna hatta yathurna, kan sampai situ saja firman Allah, betul kan? Janganlah mendekati istri-istri kalian sampai mereka berhenti darah haidnya. Baik, berarti ada yang dibuang sebelum lafaz fa idza tatahharna, ada lafaz yang dibuang, yaitu wa yatatahharna. Itu dia lafaz wa yatatahharna. Dan juga mereka mandi. Barulah setelah itu fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Berarti ada lafaz yang dibuang sebelum kalimat fa idza tatahharna. Jadi kalau kita ya tambahkan munculkan perkiraan lafaz yang dibuang tadi itu, jadi bunyinya seperti begini, wala taqrabuhunna hatta yathurna wa yatatahharna. Itu dia. Kemudian baru kita lanjut dengan berikutnya, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Janganlah ya dekati istri-istri kalian sampai mereka berhenti darah haidnya dan mereka mandi. Itu dia. Apabila telah mereka mandi, maka datangilah mereka, ya, maksudnya berhubunganlah dengan mereka, sebagaimana yang Allah perintahkan. Paham situ? Berarti ada takdiran di situ. Paham sampai situ ya? Kemudian beliau mengatakan, fa idza manjata wa fi taqdiri hadzal hadfu bu'dun. Dan beliau mengatakan, dan ya memperkirakan adanya yang dibuang, lafaz yang dibuang itu sangat jauh sekali, bu'dun, jauh sekali. Ya, paham? Beliau berarti memang betul-betul membela apa? Beliau mualif, padahal mazhab Malikiyah beliau ini, ya, ulama Malikiyah. Tapi beliau apa? Menyerang imam mazhab beliau, menyerang mazhab beliau sendiri, atau bukan cuma mazhab beliau sendiri, tapi jumhur ulama yang ya, pendalilan beliau menyerang pendalilan daripada jumhur. Dan beliau lebih condong pada pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan beliau mengatakan, kita memperkirakan adanya lafaz dibuang di situ itu sangat jauh sekali, kata beliau. Ya. Kenapa? Amma wala dalila alaihi. Ya. Dan tidak ada dalil atasnya. Ya.
Illa, kecuali dalilnya, dan beliau mengatakan kita mentakdirkan ada lafaz yang dibuang, itu tidak ada dalilnya. Kecuali apa? An yaqula qailun. Baik, mungkin bisa yang kalau beliau tidak ada dalil, mungkin yang bisa dijadikan dalil cuma satu, yaitu ada yang berkata, yaitu seseorang berkata, zuhuru lafzi tatahhur fi ma'na al-ightisal huwa dalilu alaihi. Tapi zahir pada lafaz tatahhur itu, zahir yang dipahami pada lafaz tatahhur pada firman Allah tadi, paham? Ya, mengikuti wazan tafa'ul, menunjukkan perbuatan hamba. Itu dia apa? Itu zahirnya pada makna mandi, itulah dalil. Secara bahasa maksudnya. Karena lafaz sigha tafa'ala yatafa'alu tatahhara yatatahharu, itu maknanya ya, apa? Secara sigha dia itu menunjukkan perbuatan seseorang. Itulah dalilnya. Mungkin itu saja dijadikan dalil kata beliau. Ya. Adapun yang lain tidak ada dalilnya. Jadi coba kembali dalil pada makna bahasa. Yang dikatakan oleh Imam Ibn Rushd rahimahullahu taala. Lakin, perhatikan. Setelah beliau mendatangkan, masya Allah, setelah beliau datangkan apa? Ya, datangkan. Ya, mungkin ada dalil lah. Tapi dia bantah setelah itu lagi. Lakin hadza yu'ariduhu zuhuru adamil hadzi fil ayah. Akan tetapi ini ditentang dengan zahir tidak adanya penghapusan dalam ayat. Baik. Zahirnya apa? Beliau mengatakan apa? Ya. Ya. Mungkin bisa ditakdirkan apa? Adanya penghapusan, lafaz yang dihapus. Dan tidak ada dalil menunjukkan hal tersebut kecuali satu. Apa itu? Yaitu zahir yang dipahami pada makna sigha tafa'ul, menunjukkan adanya berkaitan dengan perbuatan hamba. Maknanya itu berkaitan dengan perbuatan orang, bukan perbuatan mereka. Akan tetapi zahir yang antum pahami itu dibantah, ya, ditentang dengan zahir bahwasanya apa? Zahirnya dalam ayat tersebut tidak ada hazf. Betul enggak? Zahirnya tidak ada hazf. Ya. Tidak ada yang dibuang. Tidak perlu kita mentakdirkan. Kenapa? Fa innal hadzfa majazun. Karena hazf, perhatikan, hazf membuang, kan antum tadi mengatakan ada yang dibuang. Itu pendapat yang diperkirakan pendapatnya jumhur. Betul kan? Kata Imam Rushd tidak ada yang dibuang situ, zahirnya tidak ada yang dibuang. Karena kenapa? Beliau mengatakan zahirnya tidak ada yang dibuang. Karena ketahuilah, hazf itu adalah majaz. Majaz, kiasan, betul kan? Salah satu majaz itu adalah dengan bil hadzf, dengan membuang suatu kalimat, suatu kata, dengan menghapus. Dan itu majaz. Perhatikan, hadzf itu adalah bentuk majaz. Perhatikan, paham? Wa hamlul kalami 'alal haqiqati azharu min hamli 'alal mazaj. Dan pada hukum asalnya suatu ucapan itu harus dibawa pada apa? Makna hakikatnya, makna yang sesungguhnya, bukan pada makna majaz. Berarti makna sesungguhnya dia tidak adanya majaz, tidak ada yang dibuang. Paham kan? Itu dia. Ketika ada orang berbicara, antum jangan gunakan majaz terus. Antum tafsirkan ucapannya orang dengan menggunakan majaz. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena hukum asal ketika kita mendengarkan suatu lafaz dari siapapun, ya, apakah Al-Quran, hadis Nabi, para ulama ataupun orang, maka pada hukum asalnya ucapan Allah, Nabi SAW dan juga para ulama kita dan juga manusia, itu pada hukum asalnya harus dibawa pada makna yang sesungguhnya, makna yang hakikatnya. Tidak boleh dibawa pada makna majaz. Paham? Dan pendalilan yang kalian sebutkan tadi ada perkiraan, itu keluar daripada hukum asal. Pada hukum asalnya, ya, pada hukum asalnya lafaz itu dibawa pada makna hakikat. Berarti kalau makna hakikat tidak ada majaz. Dan penghapusan itu adalah majaz. Kita lebih kedepankan tidak adanya majaz. Paham? Sudah paham sampai situ ya? Sudah paham sampai situ? Mana dia tadi? Sudah? Wa kadzalika fardul mujtahid. Demikianlah tugas para mujtahid. Hahuna, ya, dalam masalah ini,
idzan taha bi nadharihi ila mithli hadzal mawdi'i an yuwazina baina dhahiraini. Beliau menjelaskan sini. Begitulah tugasnya para ulama, para mujtahid. Apabila ya mereka telah sampai dengan pengamatan mereka ila mithli hadzal mawdi', seperti pembahasan kita ini. Maksudnya para ulama kalau sudah berijtihad, paham kan? Sudah mengeluarkan kemampuannya ya untuk membahas apa? Untuk membahas ataupun untuk mengeluarkan pendalilan-pendalilan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, an yuwazina baina zahiraini, untuk mereka apa? Untuk membandingkan dengan dua zahir yang ada. Betul? Zahir yang pertama tadi apa? Zahirnya adanya majaz, adanya lafaz yang dibuang. Baik. Zahir yang lainnya juga tidak adanya majaz. Betul kan? Betul, paham? Baik. Maka beliau mengatakan itulah memang tugasnya para ulama. Ya. Mereka itu harus membandingkan antara dua zahir yang mana yang ada. Mereka harus apa? Melihat mana zahir yang mungkin untuk apa? Yang mereka jadikan dalil. An yuqayisa baina zuhuri lafzin fa idza tatahharna. Mereka untuk membandingkan antara zahir pada lafaz fa idza tatahharna fil ightisali bil ma'i. Baik ya. Mereka apa? Membawa pada makna mandi. Fa idza tatahharna. Zahirnya mereka pahami pada lafaz fa idza tatahharna apa? Mereka bawa zahirnya pada bukan berhentinya darah haid, tapi mandi, berarti apabila mereka telah mandi. Baik ya. Wa zuhuri adamil hazfi fil ayati. Dan zahir tanpa adanya ya. Dan zahir tidak adanya hazf pada ayat. Maksudnya para ulama tadi ya, tugasnya mereka untuk menimbang antara dua zahir yang ada. Zahir yang pertama perhatikan, zahir yang ada pada ayat mana? Fa idza tatahharna, zahirnya di situ dia maknanya adalah mandi, betul? Karena kenapa? Karena lafaz tafa'al, sighah tafa'al itu menunjukkan perbuatan. Perbuatan itu mandi, bukan berhentinya darah. Itu zahir yang pertama. Untuk dibandingkan dengan zahir yang berikutnya, apa itu? Zuhuru adamil hadzi fil ayah. Itu zahir yang kedua. Ya, zahir yang tidak adanya hazf pada ayat. Kalau tidak ada hazf berarti makna fa iza tatahharna tetap di bawah pemahamannya sama dengan makna yang pertama. Paham? Anda paham enggak? Kalau Anda paham bilang. Sudah ya? Sudah, kalau Anda sudah paham kita berhenti. In ahabba an yahmila ladza tatahharna ala zahirihim minan naqai fa ayyul zahiraini kana indahu arjah amila alaihi. Jika dia ya, hendak untuk membawa lafaz tatahharna ala zahirihi, pada zahirnya, daripada apa? Makna zahirnya adalah apa? An-naqa, berhentinya haid. Fa ayyul zahiraini kana indahu arja, maka mana zahir yang paling kuat menurut dia? Amila alaihi, maka dia mengamalkannya. Maksudnya apa yang beliau katakan? Ya itulah tugasnya para ulama. Memang itulah kewajibannya para ulama. Ketika ada dua zahir daripada dalil, maka mereka berusaha untuk membandingkan dua zahir yang ada. Ya, pemahaman ini hadis yang saling bertabrakan itu mana yang lebih kuat, dan dia mengamalkan mana yang lebih kuat menurut mereka. Sudah paham ya? Ya'ni imma an la yuqaddira fil ayati hadzban. Maksud saya, kata beliau, apakah tidak diperkirakan adanya penghapusan pada ayat, wa yuhmalu lafza, dan dibawa pemahaman lafaz fa idza tatahharna 'ala naqai. Itu berdasarkan pendalilan siapa? Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan tidak ada hazf, dan maksud lafaz tatahharna sama dengan lafaz yadhurna, yaitu berhentinya darah haid. Ya? Paham sampai situ? Au yuqaddiru fil ayati hazfan wa yuhmalu lafza fa idza tatahharna 'ala al-ghusli, ataukah ya, diperkirakan pada ayat adanya lafaz yang dihapus, dan di bawah pemahaman fa idza tatahharna pada mana mandi. Ini pendapat siapa?
jumhur ulama. Baik. Au yuqayisu baina zuhuri lafz, ataukah dia membandingkan antara zahir pada lafaz fa idza tataharna fil ightisali, ya. Maksudnya adalah maknanya mandi, wa zuhuri lafzi wa yathurna fin naqai, ya. Dan lafaz yathurna pada berhentinya darah haid. Fa yukana indahu azhar. Maka mana yang lebih makna yang zahir. Paham sampai situ? Ya. Baik. Mana tadi? Azhar mana dia? Fa ayyukana indahu azhar aidan sarrafa ta'bil lafzi tsani lahu. Baik. Maksudnya perhatikan, ya. Ini berarti dia perhatikan ya, Yohan. Ini yang baru dia sebutkan ini au yuqasu baina dhuhuri lafzi. Ya, ini yang dia sebutkan ini, ya, ini pendalilan beliau, ya, untuk menafsirkan makna yathurna juga. Apakah yathurna itu maknanya? Paham? Apakah yathurna fa idza fala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tataharna. Lafaz yathurna di sini apa maksudnya? Itu juga yang beliau maksudkan tadi. Apakah yathurna di situ maksudnya adalah an-naqa, berhentinya darah haid, ataukah maksudnya mandi? Kalau maksudnya an-naqa, betul kan? Ya, maksudnya naqa berarti tataharna juga artinya naqa, berhentinya darah haid. Kalau maksudnya yathurna di situ adalah mandi, berarti juga di situ mandi. Tapi itu maksudnya yang beliau sebutkan di situ. Paham ya sampai sini? Ya. Wa amila ala annahuma yadullani fil ayati ala ma'nan wahid, dan dia mengamalkan bahwasanya dua lafaz tadi yathurna dengan tataharna itu pada ayat tersebut maknanya sama. Terserah antum mau terjemahkan apa, ya. Sudah paham saja ya? A'ni innama ma'na naqai wa imma ala ma'na al-ightisal. Itu dia. Apakah makna ayat dua ayat tadi itu maknanya apakah dua ayat tadi itu maknanya mandikah atau maknanya berhenti darah haid? Terserah. Pulang dulu, ya. Iya, ini begitu. Karena itu tadi, jangan secara bahasa, ya. Paham sampai situ? Harus kita konsisten tadi. Antum kalau maknanya di sana apa? Yathurna di situ maknanya antum sudah mengatakan dia adalah berhenti darah haid, ya berarti yang tataharna juga berhenti darah haid. Kalau memang maknanya di situ antum mengatakan maknanya adalah apa? Mandi, ya. Hatta yathurna, sampai mereka mandi, berarti fa idza tataharna, apabila mereka mandi. Ya antum harus begitu. Alasannya tadi, kenapa? Alasannya beliau, ya karena bahasa orang Arab itu tidak pernah mengatakan kalimat jangan berikan Abdullah uang sampai masuk rumah. Apabila dia masuk masjid, ini bukan kalamnya orang Arab, kata dia. Ya. Paham enggak? Itu yang dikatakan Ibn Rus. Ya. Itu bukan kalamnya orang Arab. Enggak ada begitu. Baik. Bisa paham sampai situ? Yang benarnya adalah apa? Ya satu toh lafaznya. Kan ini bersambung. Ini kan bergandeng kan? Bukan ayat yang baru. Ya. Tapi yang benar apabila jangan berikan Abdullah uang sampai dia masuk rumah. Apabila dia masuk rumah, berikan dia uang. Itu yang benar. Ya. Kalau antum tadi mengatakan pada ayat yang pertama, hatta yathurna adalah, ya, jangan dekati istri kalian, maksudnya jangan berhubungan dengan istri kalian sampai berhenti darah haidnya. Kemudian kalian rubah maknanya. Apabila mereka telah mandi. Bagaimana itu? Itu bukan kalamnya orang Arab. Tadi saya selesaikan dulu. Sebentar kita sebutkan, ya, bagaimana sanggahan para ulama, ya, jumhur ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Perhatikan. Ya, mana dia tadi? Sampai di mana tadi? Baik. Udah tadi itu a'ni imma ala ma'na naqai. Baik. Apakah dia menafsirkan dua ayat tadi itu maksudnya berhenti darah haid, ataukah dia menafsirkan dua-duanya maknanya mandi? Pokoknya intinya harus maknanya sama antara lafaz yang pertama dengan yathurna dengan tataharna. Terserah antum menerjemahkan yang mana. Tapi antum harus konsisten tadi, itu yang beliau inginkan. Ya. Walaysa, perhatikan, walaysa fi tiba'i atau taba'in nadhril fiqhi an yantahiya fi hadhil asya'i ila aktsar min hadza fata'ammalhu. Dan ya, tidaklah pada
tiba apalagi itu apa ini maksudnya tabiat, ya. Tabiat daripada penelitian fikih, maksudnya ya, kebiasaan daripada apa penelitian fikih ayyan tayya fi hadhil asya ila aktsar min hadza. Dia itu apa? Ya. Sampai pada apa? Lebih banyak daripada pembahasan seperti ini. Maksudnya apa? Kemudian pada amalhu wa fi mithli hadza wa fi mithli hadhil hal yasughu an yuqala kullu mujtahidin musibun. Maksudnya apa? Ya. Pada kebiasaan apa? Ya, walaysa fi narfika ayanta fi mithli hadza ila aktsar min hadza. Ya. Tidaklah pada kebiasaan daripada pengamatan pembahasan masalah fikih itu sampai ya pada pembahasan seperti ini. Ya, maka perhatikanlah. Maka pada kasus seperti ini memberikan penjelasan kepada kita, boleh untuk kita katakan setiap mujtahid adalah benar. Tapi perhatikan. Ya, ini sebagian ada ulama yang mengatakan kullu mujtahidun musibun. Setiap mujtahid itu adalah benar. Tapi kata-kata setiap mujtahid adalah benar itu disangka oleh kebanyakan para ulama. Ya, ada beberapa ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi itu tidak benar. Mana? Ya, tidak semua mujtahid itu benar. Paham? Kalau ada dua orang mujtahid membahas suatu hukum, satunya mengatakan halal, satunya mengatakan haram. Masa dua-duanya kita katakan benar? Akan menjadikan satu yang dibahas tadi itu dua hukumnya, karena kita katakan dia benar, dua-duanya benar, berarti satu pembahasan hukum tadi kita katakan dia halal, dia haram, betul? Tentunya salah. Tidak semua mujtahid adalah benar. Tapi kebenaran cuma satu, kebenaran itu tidak berbilang. Tapi paham situ? Hanya yang kita katakan bahwasanya apa? Setiap mujtahid itu diberikan pahala. Tidaklah kita katakan benar. Kebenarannya itu cuma satu. Karena kalau kita katakan kebenaran ada dua, itu konsekuensinya sangat berbahaya sekali. Ketika para ulama membahas tentang suatu hukum, satunya mengatakan halal, satunya mengatakan haram. Maka kalau kita mengatakan semuanya ulama yang berijtihad itu benar, berarti menjadikan pada satu pembahasan tadi ada dua hukumnya dan dua-duanya benar. Tidak mungkin. Pasti cuma satu yang benar. Apakah halal atau haram, sudah selesai. Yang benar kita katakan bahwasanya setiap mujtahid mereka diberikan pahala. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim, seorang ulama, dia berijtihad benar, dia dapatkan dua pahala. Pahala pertama, pahala benarnya. Pahala kedua karena dia berijtihad, capek itu untuk apa? Untuk mengeluarkan suatu hukum. Ya, ijtihadnya dia, dapat dua pahala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia salah, falahu ajrun wahid. Apabila dia salah, maka cuma dapatkan satu pahala. Pahalanya apa? Bukan pahala kebenaran. Kenapa dia dapat satu pahala? Karena dia salah. Tidak dapatkan pahala kebenaran di situ. Tapi pahalanya cuma satu, yaitu pahala dia apa? Ijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan satu hukum daripada sumber dalil, dan ternyata dia salah, dan Allah tetap memberikan penghargaan kepada orang tersebut. Nabi SAW tetap memberikan penghargaan kepada para ulama kita. Tapi perhatikan ikhwan, itu kata Nabi SAW, bukan kita. Ya. Jadi jangan memahami hadis tersebut, kita bisa mendudukan posisi para ulama kita. Ya. Posisi orang-orang alim. Jangan antum posisikan orang alim seperti orang yang tidak pernah belajar. Enak aja. Ya. Banyak orang-orang yang sekarang ini komentar tidak pernah belajar. Ya. Baru sesat-sesatkan para ulama kita yang sudah bertahun-tahun habiskan usianya untuk belajar, ya, untuk mengkaji, ya. Capek habiskan usianya mereka untuk belajar, ya. Tidak mudah ya kawan. Anda merasakan kan sekarang namanya belajar, betul? Ya. Anda merasakan bagaimana capeknya belajar. Sudah dijelaskan loh pakai bahasa Indonesia. Bagaimana dengan ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia ini, yang mereka pergi ke luar negeri, ya, pergi belajar ke Arab Saudi, dijelaskan pakai bahasa Arab. Ketika mulai mereka masuk, bagaimana susahnya mereka untuk memahami pakai bahasa Indonesia saja, itu sudah sulit kita jelaskan. Sudah sulit antum pahami, harus belepotan kita. Ya. Ustadznya juga kita, Anda sendiri harus berpikir bagaimana caranya bisa memahamkan antum dengan mudah. Dan itu sudah pakai bahasa Indonesia.
hanya untuk membahas pembahasan ini hampir 2 jam kita bahas. Paham? Capek nggak? Capek, betul? Anda capek? Enak belajar? Hah? Setelah antum duduk seperti begini baru rasakan ternyata tidak gampang, ya. Kalau antum selama ini cuma duduk hanya itu datang hadir pengajian umum saja, ya, antum sudah lama bertahun-tahun antum merasa posisi antum sudah sama dengan para ulama kita, sudah sama dengan para ustadz-ustadz kita yang lulusan daripada Timur Tengah, ya, yang menghabiskan usianya belajar bertahun-tahun di Timur Tengah, di Arab Saudi, sampai mendapatkan gelar doktornya. Kita yang tidak pernah belajar enak-enaknya datang langsung mau, ya, mau mencela-cela para ustadz-ustadz kita. Siapa Anda? Ya. Makanya orang-orang yang tidak pernah belajar, yang banyak komentarnya itu datang duduk di tempat ini, baru dia akan rasakan bagaimana apa? Ya, baru dia tahu di mana posisinya dia selama ini. Ya. Ini bukan dari Allah SWT. Ya inilah. Ya. Kita tidak paham seperti ini. Kirain belajar itu enak, datang duduk dengar pulang, datang duduk dengar pulang. Udah, baru mau jadi seorang komentator dalam dakwah. Ya, mau menjadi penghakim para ustadz-ustadz kita. Kita saja yang sudah ustaz-ustaz kita saja yang sudah bertahun-tahun habiskan waktunya untuk belajar. Ya, siang malam gunakan untuk membuka kitab-kitab para ulama, mereka murojaah, mereka mutalaah. Ya. Antum yang tidak pernah belajar, nah sorok saja saya yakin antum datang di depan antum gagal. Orang-orang tersebut, ya, yang suka mentahdir-tahdir itu. Karena orang-orang yang rata-rata orang yang suka mentahdir itu EQ-nya itu, ya, EQ-nya itu tidak tahan untuk belajar. Saya katakan, terserah. Karena suka mentahdir. Coba nih, kalau dia tahu kan posisinya dirinya, dia tahu posisinya dirinya, dia tidak akan serampangan mentahdir ustadz-ustadz kita. Ya, para ulama kita, dia tidak akan tahdir. Dia serampangan mentahdir. Ya. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala, antum di sini ya, antum di sini antum rasakan. Ya, antum belajar seperti ini antum rasakan. Baik? Ya, antum rasakan. Malu kita, malu sebenarnya kita ini. Baik. Antum paham sampai sini? Ya, ini pembahasan, padahal pembahasan ini sebenarnya simple sih. Pembahasan tapi ini kita jelaskan, ya, jelas. Antum alhamdulillah mudah-mudahan antum paham kan? Sakti paham? Ya. Baik, Abu Maryam paham? Abu Abdullah? Baik. Ya, ana sampai lemas ana jelaskan sama antum. Baik, kalau antum paham alhamdulillah sudah selesai. Wa ma'tibari Abi Hanifah, perhatikan. Terakhir, adapun anggapan Imam Abu Hanifah bahwasanya aksarul haid fi hadhil mas'alah dhaifun. Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Kalau ya, haidnya berhenti sampai batasan maksimal haid maka tidak perlu dia mandi. Kalau di bawahnya baru dia wajib mandi. Imam Abu Hanifah tidak punya dalil sama sekali. Dhaif jiddan. Ya, kata beliau, tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Datangkan dalilnya. Imma antum mengatakan wajibkah mandi atau tidak? Tidak wajib mandi sebelum apa? Ketika mau berhubungan badan setelah haid. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan ya. Masyaallah saya kirain tadi ini kita bisa selesaikan sampai pembahasan berikutnya ya. Baik. Insyaallah perhatikan ya, Allah SWT ya. Kita usahakan selesaikan ini sampai tinggal satu anu lagi, sedikit lagi tayamum ya. Insyaallah besok kita selesaikan. Pekan depan ya, mungkin kita usahakan masih bisa masuk. Karena pekan depan itu tanggal 10. Baik ya. Kemungkinan kita Ramadan tanggal 11 atau 12. Berarti pekan depan malam Senin seperti sekarang ini ya. Itu pemerintah sudah akan melihat hilal, baik ya, melihat hilal. Ada kemungkinan kita sudah sholat tarawih pada malam Senin seperti malam ini, ya. Pekan depan ada juga kemungkinan belum, bisa jadi malam Senin atau malam Selasa. Jadi anda harapkan kepada antum, ya sambil kita menunggu kan ada perbedaan jam, gitu kan, antara Jakarta dengan Kendari, ya. Kendari lebih 1 jam. Ya, supaya kita bisa selesaikan pembahasan kita karena setelah ini langsung masuk pembahasan tayamum. Biar kita selesaikan pembahasan kita masalah ahkamul haid dan istihadah. Karena insyaallah pembahasan besok itu pekan depan ya, satu pembahasan ini tidak terlalu sulit, kita bisa baca cepat ya, supaya kita selesaikan dan kita berhenti pada pembahasan kitab tayamum. Baik ya.
Baik, betul. Perhatikan ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya betul ya. Baik, jumhur ulama ya membantah pendalilan daripada Imam Abu Hanifah juga termasuk juga pendalilan daripada Imam Ibnu Rushd. Ya. Dan apa yang dikatakan Imam Ibnu Rushd bukan bahasa Arab. Kalau kita mengatakan jangan berikan Abdullah uang sampai apa? Sampai dia masuk rumah. Apabila dia masuk masjid, berikanlah dia uang. Baik, katanya itu bukan bahasa Arab dalam anu. Tapi maka dibantah ya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau membantah bahwasanya apa? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah juga berkaitan dengan masalah talak. Baik. Ketika seorang lelaki telah menjatuhkan talak terakhir, baik, talak ketiga kepada siapa? Kepada istrinya, maka sudah dikatakan itu talak bain. Baik. Sudah talak ketiga itu langsung memutuskan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan tadi, ya. Bisa dipahami, dan tidak boleh dia rujuk, tidak ada lagi kata rujuk. Paham kan? Beda kalau talak satu, talak kedua. Baik. Kapan boleh anunya? Sampai wanita tadi apa? Sampai dia menikah lagi. Betul kan? Kemudian kalau dia cerai dengan suami kedua baru apa? Baru bisa nikah lagi. Tapi perhatikan apa firman Allah Subhanahu wa taala. Fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila suami itu menceraikan istrinya, maksudnya talak 3, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi dia lagi, ya. Perempuan itu tidak halal bagi suami tersebut, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia menikah suami yang lain. Betul kan? Tapi perhatikan, itu sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqrabuhunna hatta yathur." Jangan apa? Jangan kalian dekati istri kalian sampai suci. Baik. Kalian mengatakan tadi, ya. Oh ya, gitu kan? Menunjukkan bolehnya ya untuk berhubungan suami istri lagi setelah haid sampai berhenti darah haid. Tapi perhatikan, itu terbantah, dan ini dibantah. Apa yang dikatakan oleh Imam Turus itu dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah mengatakan fa in talaqaha, apabila suami telah menceraikan apa? Istrinya. Fala tahillu lahu, maka wanita tadi itu, istri itu tidak halal lagi bagi suaminya hatta tankiha zaujan ghaira, sampai dia menikah apa? Suami baru. Apakah ya penghalalan suami pertama tadi kepada istrinya itu berkaitan sampai istri itu nikah dengan suami kedua? Berarti kalau sudah suami kedua dia nikahi, berarti sudah halal lagi untuk dinikahi dengan suami pertama. Enggak seperti begitu kan? Tapi apa? Betul? Sampai berarti di situ ada, ya. Syaratnya 2, gitu kan? Betul? Sampai dia menikah suami baru, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in talaqaha fala junaha alaihi. Apabila dia telah diceraikan, berarti penghalalan untuk suami pertama yang tadi sudah menceraikan istrinya untuk bisa kembali bukan ketika nikah dengan suami kedua, tapi setelah nikah dengan suami kedua. Tidak cukup sampai di situ, tapi syarat berikutnya adalah diceraikan oleh suami kedua. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa idza tataharna fala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian dekati istri kalian sampai mereka suci. Tidak sampai di situ, tapi ada syarat berikutnya. Fa idza tataharna, apabila mereka telah mandi, berarti syaratnya adalah apa? 1, berhenti darah haid, kemudian syarat kedua adalah mandi. Makanya inilah pendapat jumhur ulama, dan pendapat inilah yang rajih, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Insyaallah menurut pandangan saat ini, inilah pendapat yang kuat, bahwasanya apa? Tidak boleh bagi suami untuk berhubungan dengan istrinya yang baru haid sampai istrinya mandi suci. Dia sudah mandi daripada haidnya. Baik, paham sampai situ? Paham ya? Jadi haid ini terbantahkan. Yang dibilangkan siapa? Imam Ibnu Rushd, dibantahkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Taib. Ya, padahal itu yang dikatakan itu. Taib. Ya, lafaz ya tahara, ya, lafaz tahara itu tidak berkaitan dengan apa? Tahara itu beliau mengatakan bahwasanya lafaz mustarak pada ya, mensucikan kemaluan. La. Urfnya syar'i itu lafaz tahara itu dia apa? Lafaz tahara itu dia dimutlakan pada apakah tergantung kalau kasusnya adalah wudu. Taib. Kemudian kalau dia kasusnya adalah janabah adalah mandi. Kalau kasusnya adalah haid dia dimutlakan pada berhentinya darah suci. Taib. Adapun membersihkan sebagian anggota tubuh itu bukan makna tahara pada tidak dimutlakan pada sebagian anggota tubuh. Ketika Allah memerintahkan kita tahara, kita diperintahkan tahara itu antum lihat dalam syariat. Dia membawakan pada makna secara bahasa, gitu kan, suci secara bahasa. Tapi yang kita bahas ini adalah syar'i, makna syar'i, bukan makna bahasa. Kalau beliau anukan itu Zuhairiyah itu membawa makna bahasa. Sementara ini ayat Al-Qur'an, ya. Ini kita menggunakan apa? Adalah hakikat syar'iyah, bukan hakikat lughawiyah. Nah, itu fi nazar. Ya. Kalau yang kan isim mustarak isim mustarak. Tahara itu sudah apa? Pada hakikatul syar'iyah dia bukan, kalau siapa tadi Zahiriyah itu dia menggunakan lughawiyah dia. Silakan antum matikan dulu.